Oke, selamat pagi. Adik-adik, saya panggil kalian adik-adik saja. Pagi, Bapak. Oke, Pagi, ya. Bapak. Oke, jadi oke. Jadi pertemuan pagi ini mungkin saya yang masuk duluan ya. Kan di apa jadwal itu kan saya dengan Ibu Herlina kan. Nah, mungkin nanti saya masuk sampai mid. Setelah itu nanti Ibu Herlina yang lanjut semester. Ya. Nah, pertemuan pertama ini mungkin saya online dulu. Mungkin nanti kalau ada jadwal minggu depan lagi, kalau ada hari kosong, nanti kita offline. Nah, tapi pertama ini kita online dulu. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Oke. Mungkin sabar ya. Saya share screen. Ini sudah kelihatan kah? Siap, Bapak. Kakak punya materi ini sudah kelihatan. Siap, sudah Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke. Teman-teman, adik-adik yang lain kasih mati itu. Yang tidak ngomong kasih mati mic. So, nanti kalau kakak tanya baru adik-adik kasih nyala mic. Oke. Mungkin beberapa jam ke depan ini kita coba sama-sama tuh adik-adik. Adik-adik ini kan baru ya, baru masuk di jurusan ilmu ekonomi, jadi otomatis dari berbagai ini ya, SMA. Yang pertama tuh dari berbagai SMA. Yang kedua, mungkin ada yang jurusan IPS di SMA, ada yang jurusan IPA, ada yang jurusan bahasa mungkin, toh. Nah, di sini mungkin kita sama-sama ya, sama-sama mengetahui itu bahwa dalam pengantar, ini siapa yang baru masuk? Dalam pengantar ekonomi mikro ini kan ada dua, ya. Ekonomi makro dan dengan ekonomi mikro. Ya. Adik-adik harus pahami bahwa ekonomi mikro ini dengan ekonomi makro, dia akan berlanjut terus. Ya. Kalau adik-adik tidak lulus ekonomi mikro atau ekonomi makro, otomatis nanti adik-adik tidak bisa kontrak teori ekonomi mikro. Ya. Kalau misalnya dapat nilai error, misalnya, itu tidak bisa kontrak ekonomi mikro, teori ekonomi mikro. Nah, salah satunya jalan adalah adik-adik ambil apa namanya itu semester pendek ya, ambil semester pendek. Tapi begini, semester pendek itu ada pembiayaan tuh. Nah, langkah baiknya tuh jangan sampai mendapat nilai error ya. Kalau nilai dari saya tuh gampang saja untuk dapat nilai baik. Yang penting adik-adik sopan sih. Ya. Kalau adik-adik sopan, berarti kemungkinan besar saya kasih dapat nilai A. Tapi kalau tidak sopan, itu susah mendapat nilai A. Walaupun mungkin dia pintar, tapi dia tidak sopan, kemungkinan dia dapat nilai error dari saya. Ya, dan itu tidak ada toleransi. Siapapun dia, apapun keberadaan dia, tidak mungkin menggugat saya dengan nilai error. Kalau ada yang berani menggugat saya, salah dia ini dia. Ya. Paham sampai di situ? Yang kakak bicara paham? Paham, Pak. Ya, paham. Oke. Pak. Jadi kakak cuma minta satu, sopan santun ya. Adik-adik mau pintar sampai
sebagaimana kalau tidak sopan itu kurang baik juga ya. Mendingan dia kurang paham atau pemahamannya kurang tapi dia sopan. Gitu ya. Kalau saya cuma nuntut itu. Saya tidak nuntut adik-adik waktu ujian nanti dia punya nilai A atau B atau C. Tapi saya akan lihat di online ini ataupun di offline. Adik-adik sopan ke tidak? Sesama saya, atau sesama dosen, atau sesama mahasiswa. Ya. Seperti itu. Oke. Terkait hal ini, sampai dengan ada beberapa materi ya. Dan nanti perkenalan lebih lanjut nanti kita di offline saja ya. Di online ini kita terbatas toh. Mungkin di dalam perjalanan sampai ke Meet itu ada beberapa materi yang mungkin nanti kita sama-sama diskusikan tentang pengantar ekonomi mikro ini. Ya sedikit ekonomi mikro ini sedikit sulit juga, tapi tidak terlalu sesulit yang kita bayangkan ya. Seperti itu. Namun nanti kita belajar sama-sama. Nah, di sini mungkin saya menggunakan banyak referensi. Kalau saya mengajar ekonomi mikro, biasanya saya pakai referensi dari bukunya. Buku ini sudah lama ya, buku lawas. Banyak buku baru lagi terkait ekonomi mikro. Namun di sini saya senang menggunakan buku dari Soediono, ya, MBA. Jadi adik-adik bisa cari ya, Soediono, MBA. Nah, itu saya senang pakai buku itu. Ya. Nah, untuk mengawali itu adik-adik, saya coba sampaikan ini ya, pengantar ini. Ini sudah kelihatan. Slide ini sudah kelihatan. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke. Nah, di sini adik-adik, kalau kita di S1 ya, kita di S1, kita harapkan adik-adik ini bisa sampai ke, maksudnya dalam artian pengantar ekonomi mikro ini, harapannya adik-adik sudah bisa sampai di sini. Ini hemat saya ya. Hemat saya itu, adik-adik sudah bisa sampai di sini, ya, pengetahuan ini, belajar ekonomi mikro ini, ya, pengantar ekonomi mikro, minimal begini. Di level pengetahuan tuh begini, adik-adik bisa mengulang apa yang dikatakan tanpa adik-adik melihat buku. Misalnya saya tanya siapa? Misalnya siapa? Daniel Watto. Ekonomi mikro itu apa? Nah, misalnya Daniel Watto dibilang, kakak, ekonomi mikro itu ini. Nah, berarti Daniel ini dia sudah ada pada level pengetahuan. Nah, misalnya Daniel Watto bisa menjelaskan ekonomi mikro itu dengan bahasa sederhana, bahasanya Daniel sendiri. Berarti Daniel ini dia sudah ada pada level pemahaman. Daniel dia bisa paham menjelaskan ekonomi mikro itu sesuai dengan bahasanya Daniel sendiri. Ya toh? Tidak berusaha menghafal apa itu yang dikatakan di buku. Ya. Jadi adik-adik kalau macam misalnya ditanya ya atau menjawab soal apapun itu mata kuliah di semester 1, kalau adik-adik masih menjelaskan buku, berarti adik-adik masih pada level pengetahuan. Tapi kalau adik-adik sudah bisa menjelaskan pakai kata sendiri, berarti adik-adik ada di level pemahaman. Nah, ini adik-adik bisa nilai sendiri. Saya sudah masuk S1. Sekarang saya semester 1. Ada beberapa mata kuliah yang saya sudah kontrak. Nah, waktu ujian nanti adik-adik bisa ingat apa yang kakak sampaikan. Waktu adik-adik hanya mampu menjawab soal itu dengan bahasa buku, otomatis adik-adik di level pengetahuan. Yang ini. Ya. Yang ini.
Karena adik-adik hanya bisa mengulang apa yang disampaikan buku. Itu tidak jadi persoalan. Ya. Yang penting adik-adik memahami bahwa adik-adik pada level ini. Nah, harapannya bahwa pengantar ekonomi mikro itu mengantar adik-adik masuk dalam teori ekonomi mikro. Nah, waktu di teori ekonomi mikro, adik-adik harus paham itu ya. Harus paham. Jadi, kalau adik-adik sudah kontrak ekonomi teorinya, pengantar ini adik-adik sudah harus bisa menjelaskan dengan kalimat sederhana. Menggunakan kalimat sendiri. Jangan pakai bahasa buku lagi. Ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena adik-adik tidak akan naik ke level ini. Kalau tidak bisa ke level ini, ke sini tidak bisa, ke sini tidak bisa, ke sini dan ke sini tidak bisa. Ya. Itu yang menjadi bahan penting untuk adik-adik renungi. Apapun mata kuliah itu bukan hanya ekonomi mikro, ekonomi makro, apalagi yang kalian kontrak. Apalagi selain mata kuliah semester 1 ini apa saja? Selain ekonomi pengantar mikro makro. Pengantar Bahasa Apa? Inggris, bahasa Indonesia. Aduh, bahasa Inggris itu bahaya juga. Kakak juga setengah-setengah dan barang itu. Terus apa lagi? Pancasila, toh? Ya, Agama. Pancasila, agama, Agama, terus pengantar manajemen dan bisnis, Pengantar Oke. manajemen dan bisnis. Matematika. matematika ekonomi. Itu juga tuh ya. Toh? Itu. Pengantar ekonomi mikro, ekonomi makro. Ya, pokoknya apapun yang adik-adik kontrak, adik-adik ingat apa yang kakak sampaikan ini. Jadi waktu adik-adik nanti ujian mid, ujian semester, adik-adik nilai sendiri ya, tidak usah orang lain menilai kita. Adik-adik nilai sendiri saja. Ya. Saya pada level apa ya? Gitu ya. Nah, saya juga adik-adik bisa nilai. Saya ini pada level apa ya? Ya. Kakak ini pada level apa? Apakah kakak hanya pada level pengetahuan kah? Atau hanya level pemahaman ya? Kita sama-sama menilai. Adik-adik nilai saya juga nilai adik-adik. Seperti itu. Ya. Karena pada prinsipnya begini ya, kita bukan SMA ya adik-adik ya. Dalam artian adik-adik sudah dalam pendidikan tinggi ini, ada beberapa hal pengetahuan yang mungkin adik-adik tahu, tapi saya tidak tahu. Tapi hal sebaliknya juga, mungkin banyak yang adik-adik belum tahu, tapi saya tahu. Nah, itulah sebenarnya hakikat dari ilmu pengetahuan. Ya. Kalau adik-adik membaca dasar filsafat, ya, dasar filsafat bahwa filsafat itu kan kebenaran, dan kebenaran ini bukan ada di satu sisi saja. Kebenaran ada di saya, kebenaran juga ada di adik-adik. Nah, ini kita butuh kompromi kan, seperti itu. Apa yang menjadi pandangan saya tentang mikro itu benar, ada juga pandangan adik-adik tentang ekonomi mikro itu sebenarnya seperti apa. Jadi sebenarnya kebenaran itu kompromi ya. Kompromi. Kita mengkompromikan apa yang kita anggap benar. Seperti itu. Sama kan waktu kita meyakini bahwa kita agama Kristen, seperti itu kan. Waktu kita agama Kristen, sebenarnya kita menganggap itu kebenaran. Karena kebenaran itu karena kita tidak tahu. Kalau kita ditanya, kenapa kau agama Kristen? Ya karena kau orang tua Kristen. Sehingga kau juga Kristen. Gitu. Tidak ada ruang yang diberikan untuk kau mencari kebenaran. Sehingga dalam ilmu pengetahuan ada kompromi-kompromi kebenaran. Bahwa ada kebenaran yang saya yakini dalam ekonomi mikro, adik-adik juga meyakini ada kebenaran tentang ekonomi mikro. Yang adik-adik
mungkin lalui dari adik-adik bisa memahami sampai SMA ini. Itu sebenarnya dasar sih, dasar dari filsafat ya. Kita mencari kebenaran. Nah, kebenaran ini ada di mana-mana. Tergantung kita mau meyakini yang mana yang kita mau ikut. Seperti itu. Ya. Sama seperti tadi kakak bilang, waktu adik-adik beragama tertentu, kenapa adik-adik beragama itu? Ya karena kebetulan orang tuamu beragama tersebut. Sehingga adik-adik mengikuti. Macam kakak Kristen Protestan, karena orang tua saya Kristen. Kalau orang tua saya Buddha, kemungkinan saya Buddha. Ya, seperti itu ya adik-adik. Sama juga dengan mikro. Ada kebenaran-kebenaran yang kita ikut dari grand theory, ya. Adam Smith dan lain-lain, Karl Marx, ya. Banyak hal ya, filsafat tentang ilmu ekonomi. Tapi juga ada kebenaran-kebenaran menurut kita. Karena kita dalam konteks ekonomi mikro. Nah ini, hal-hal ini yang membuat kecenderungan perilaku ekonomi kita. Seperti itu. Ada corak begini, ada corak konsumtif di orang yang ada di kota dengan corak konsumsi yang ada di desa itu beda-beda kan. Seperti itu. Tidak hanya tergantung dari pendapatan. Kadang-kadang orang bilang begini, saya berkonsumsi karena uang saya banyak. Tidak juga. Macam saya uang terbatas, tapi saya konsumsi mungkin tinggi. Jadi corak itu tidak terbatas pada level pendapatan. Namun pada ekonomi makro, bahwa pendapatan itu sama dengan konsumsi. Ya. Jadi pendapatan akan habis dikonsumsi. Kalau dalam keuangan disebut zero budgeting. Jadi uang itu harus dihabiskan. Dalam konteks ekonomi makro ya. Itu ada istilah zero budgeting. Jadi uang itu harus dihabiskan. Seperti itu. Tapi dalam ekonomi mikro, dia dipengaruhi oleh corak. Corak itu corak individu. Jadi kita belajar ekonomi mikro ini apa yang menjadi perilaku kita. Perilaku itu kan sesuatu yang kita anggap benar ya kita buat. Waktu kita buat itu muncul dalam suatu perilaku. Kalau suatu perilaku masih bentuk abstrak perilaku itu. Tapi kalau perilaku itu ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan sosial, nah itu baru bisa diukur. Ekonomi baru bisa bergerak di situ. Tapi jika dia hanya bentuk perilaku, kita hanya berusaha apakah apa yang kita yakini ini benar dalam ekonomi mikro. Nah itu adik-adik, sebenarnya adik-adik mau baca buku referensi tentang ekonomi mikro banyak ya, silahkan. Yang penting kalau pengantar ini, banyak kita berbicara tentang apa yang adik-adik yakini. Ya. Misalnya corak adik-adik sekarang masih semester 1, akan beda dengan corak adik-adik waktu di semester 8 nanti. Ya. Saat ini adik-adik tidak terlalu banyak ikut seminar ikut seminar terkait metodologi penelitian karena itu belum menjadi kebutuhan. Tapi waktu sudah di semester 7 saya pasti muncul pemikiran, saya saya mau susun skripsi ini ya. Saya butuh pendalaman, saya tidak dapat banyak dari S1. Saya butuh kursus, kan kursus online banyak tuh sekarang. Nah, adik-adik akhirnya uang yang adik-adik dapat dari orang tua, mungkin uangnya bisa dibelanjakan untuk itu. Nah ini ada corak ya. Jadi corak itu bisa dipengaruhi oleh adik-adik sendiri dalam ruang dan waktu yang berbeda. Ruangnya mungkin adik-adik ada di kota Jayapura sini, tapi waktunya beda. Waktu adik-adik di semester 1 dengan adik-adik di semester 8. Begitu ya. Jadi hakikat dari pengantar ekonomi mikro dalam artian bahwa adik-adik bisa menilai sendiri corak konsumsi saya. Itu paling mudah. Dan adik-adik merasa begini, waktu adik-adik membeli
membeli super mie dengan membeli beras, tidak ada yang membenarkan atau menyalahkan adik-adik atas corak itu. Ya. Karena begini, orang lain mungkin butuh beras, tapi adik-adik butuh super mie. Jadi tidak ada namanya kebenaran dalam opini. Nah, ini adik-adik harus ingat ya dalam ekonomi mikro. Jadi coraknya adik-adik tidak bisa dibandingkan. Misalnya begini, siapa nih? Dia bernama nih Korwa ini ya. David Korwa dengan Dina Esternasa itu tidak bisa dibandingkan coraknya. Atau contoh begini, Daniel Watto ini dia merokok. Tapi Daud Sion Blaise ini tidak merokok. Jadi waktu Daniel Watto dia membeli rokok, tidak bisa David bilang atau Desi bilang, itu salah kok beli itu, tidak bisa. Ya. Tidak bisa, karena kita punya corak masing-masing. Dan ekonomi mikro belajar tentang corak individu. Belum tentu apa yang diyakini David itu benar. Dan apa yang tidak diyakini Daniel itu salah. Tidak bisa ya. Itu arogan. Kita dalam hidup kita arogan. Bahwa satu pihak membeli rokok dan pihak lain mengatakan bahwa membeli rokok itu salah. Ya. Karena kita tidak punya hak untuk membenarkan atau menyalahkan corak konsumsi seseorang, itu tidak bisa. Ya. Adik-adik harus ingat di situ. Beda dengan makro. Kalau ekonomi makro beda. Karena kita terpaku dengan matematik dalam ekonomi makro. Fungsi matematis dalam ekonomi makro. Tapi kalau dalam ekonomi mikro kita belajar apa istilahnya corak konsumsi kita, perilaku konsumen ya. Nanti adik-adik belajar. Itu tidak bisa. Tidak bisa adik-adik menyalahkan satu corak individu terhadap corak individu lain. Itu harus dipahami dulu. Itu esensi dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro. Ya. Sampai di situ paham apa yang kakak sampaikan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Adik-adik masih dengar suara? Masih. Ya, Oke. Masih. Ada yang mau bertanya? Jangan kakak yang bicara sendiri ya. Biasanya kalau kakak di kelas itu main tunjuk-tunjuk. Nanti di offline pasti saya tunjuk-tunjuk. Untuk apa? Nah, jangan adik-adik terbiasa untuk tidak berani bicara. Itu nanti terbiasa sampai skripsi, itu tidak bisa berbicara di depan umum. Oke, kalau tidak ada kakak lanjut ya. Jadi ini ya, kita selama nanti saya ngajar, terus Ibu Herlina nanti masuk, pada prinsipnya begitu. Adik-adik tidak, yang pertama bahwa kita belajar perilaku dalam mikro ini. Kita belajar perilaku orang, atau tidak perilaku organisasi. Sebenarnya dua itu. Jadi kalau kita belajar perilaku organisasi, otomatis organisasi itu dipengaruhi oleh individu. Ada budaya organisasi, tapi budaya itu akan digerakkan oleh komponen dari organisasi itu. Kadang budaya organisasi itu bagus, tapi kalau orangnya penggerak di dalam agak kurang bagus, sama saja. Jadi ada beberapa hal dalam ekonomi mikro, tapi yang paling penting di sini dalam artian bahwa adik-adik harus paham bahwa corak adik-adik. Adik-adik jangan terlalu menerawang terlalu jauh, sehingga adik-adik bingung tentang ekonomi mikro. Ekonomi mikro gampangnya begini. Saat ini corak saya itu apa? Pagi saya makan apa? Malam sebelum tidur itu saya bikin apa? Ya. Dan proses itu tidak akan sama antara di sini ada berapa orang dalam Zoom? 44 tambah saya. Berarti 43 mahasiswa. Nah, tidak bisa satu mahasiswa punya corak sama dengan mahasiswa lain. Dan corak dari salah satu mahasiswa itu tidak bisa benar atau salah. Ya. Tidak bisa. Tidak boleh. Macam tadi, satu membeli rokok. Tidak bisa yang lain bilang, kenapa kok beli rokok itu salah. Itu tidak bisa ya, karena kebutuhan orang masing-masing. Gitu. Dan keinginan orang, kadang orang biasa membeli rokok itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Tapi yang menilai ini dia ingin
ingin menilai. Padahal yang mau dinilai ini bukan kebutuhannya untuk kau nilai saya. Seperti itu. Jadi dalam berbicara corak perilaku konsumen manusia, tidak bisa satu orang menyalahkan orang lain dalam perilaku konsumennya. Karena itu masing-masing, ya. Karena masing-masing punya filsafat sendiri, ya. Adik-adik juga harus punya filsafat sendiri. Itu yang disebut prinsip. Disebut prinsip. Nah, kita punya prinsip dalam mengeluarkan uang. Belum tentu orang yang hemat dia lebih baik daripada orang yang tidak hemat. Ataupun mungkin orang yang tidak hemat mungkin tidak jauh tidak jelek gitu ya dengan orang yang hemat. Dalam ekonomi makro orang yang hemat bahaya juga. Begitu. Dan orang yang tidak hemat juga bahaya. Jadi dalam artian kita punya batasan keseimbangan masing-masing. Nah, waktu kita tingkat hemat kita melewati batas keseimbangan itu yang jadi masalah. Sama juga waktu kita tidak hemat dalam batas keseimbangan itu menjadi masalah. Jadi dalam kita menentukan corak kita membelanjakan uang itu untuk apa, itu masing-masing individu ya. Keputusan itu ada di masing-masing individu. Nah, yang kedua kalau adik-adik baca buku, apapun buku referensi itu. Nah, saya harap adik-adik punya buku ya. Kalau bisa jangan online ya. Online itu banyak orang jiplak. Orang jiplak buku, kadang ada beberapa substansi materi yang mereka hilangkan. Akhirnya adik-adik bisa rancu dalam memahami teori itu sendiri. Ya. Nah, sehingga adik-adik kalau bisa kasih bisa ini bahwa adik-adik beli buku di Gramedia ya. Jangan baca buku di HP. Beli buku di Gramedia. Kalau tidak salah satu yang mungkin mampu di sini beli buku terus yang lain fotokopi. Toh baru baca. Jangan biasakan baca online karena buku banyak karena digitalisasi sudah baik. Banyak buku yang dipotong-potong. Sehingga waktu adik-adik baca buku itu secara online, terbatas begitu. Ada bab yang inti dihapus. Jadi adik-adik hanya belajar pengantar saja. Tidak ada substansi dalam setiap bab. Sehingga kakak harap adik-adik beli buku di Gramedia kan. Kalau yang tidak punya uang, pinjam temannya yang sudah beli terus fotokopi. Seperti itu. Bisa toh? Bisa ke tidak? Bisa. Bisa Kak. Iya. Minggu depan saya masuk offline, saya nanti tanya satu-satu semua sudah beli buku ke tidak. Ya. Saya harap semua sudah bisa menunjukkan buku, beli buku tentang pengantar ekonomi mikro. Ya. Terus usahakan beli di Gramedia, karena Gramedia itu maksudnya bagus lah, ya. Seperti itu ya. Jangan beli di penerbit yang sembarang-sembarang. Karena kadang itu anak SMA juga bisa tulis buku dia publish. Jadi. Bisa ya? Oke, lanjut ya. Ada yang mau tanya sampai situ? Siap, tidak Bapak. Kenapa kan tidak mau tanya? Jadi begini adik-adik ya. Ada satu ini ya. Ini wacana saja ya. Ada filsafat itu dia bilang toh Aristoteles bilang begini, bukti orang hidup itu kan berpikir, ya toh. Kalau orang masih berpikir itu berarti tanda dia hidup, toh. Nah, salah satu ciri itu kalau di mahasiswa, kalau dia masih hidup dan dia berpikir, dia bertanya. Itu contoh kecil. Jadi jangan sampai tidak tanya saya, berarti mungkin saya yang tidak hidup atau adik-adik yang tidak hidup, toh. Seperti itu. Tapi ini karena online tidak apa-apa. Tapi kalau offline nanti saya paksa untuk adik-adik harus berbicara. Dan kebiasaan saya itu saya tunjuk ya. Tunjuk untuk bisa menjawab apa yang saya tanya. Oke. Nah, ini adik-adik ya. Jadi selama
kita 16 pertemuan ya, 16 pertemuan kalau tidak salah ya. Jadi ini diharapkan cuma ini adik-adik hanya butuh kemampuan teoritis, ya. Kemampuan teoritis sehingga adik-adik minimal punya pondasi ya. Karena biasanya semester 1 itu ada yang dari IPS. Kalau dari IPS mungkin sudah dapat ekonomi ya. Atau tidak anak-anak yang dari SMK ya. SMK apa itu namanya, jurusan keuangan kan? Ya, itu mungkin sudah dapat. Tapi biasanya kalau anak-anak yang apalagi jurusan bahasa itu di SMA, itu berarti harus ada matrikulasi ulang ya. Anak-anak IPA mungkin, nah itu dia perlu memahami lagi lebih jauh tentang ekonomi mikro. Ya. Tapi kalau anak-anak yang jurusan IPS sudah agak baik biasanya. Nah ini kita penyeragaman ya. Mungkin ada satu yang belum paham terlalu tentang mikro, kita penyeragaman tentang pengetahuan ini. Ya. Tentang kemampuan teoritis. Sehingga adik-adik nanti di semester 8, adik-adik bisa bikin ini nih. Pengembangan ekonomi pembangunan. Ingat adik-adik kita harus bangga, kita ada di jurusan ilmu ekonomi, program studi ekonomi pembangunan. Kenapa saya harus katakan kita harus bangga? Karena apa? Karena kita memiliki metodologi sendiri. Dan kenapa saya berani bilang kita punya metodologi sendiri? Ya, karena kita kaya dengan asumsi. Asumsi kita jelas dari grand theory. Kalau mohon maaf, kalau manajemen mungkin akuntansi karena pengembangan dari apa itu grand theory ilmu grand theory ekonomi itu sendiri. Ya. Pengembangan seperti itu ya. Tapi kita ekonomi pembangunan itu utuh. Ya. Utuh. Sehingga apa? Ada ibarat bahwa ekonomi pembangunan itu adalah putri of science. Jadi kita memadukan dari anak-anak dari fisik, ya. Kita dari ekonomi, ya. Dan kita meminjam logika matematika dari anak-anak SMIPA. Dan kita padukan itu dan kita berusaha berbicara tentang pengembangan ekonomi pembangunan. Nah, salah satu halnya adik-adik harus tahu kemampuan teoritis dari ekonomi mikro. Ya. Nanti Pak Halumuan sudah sampaikan tentang ekonomi makro. Ya. Nanti waktu di semester 3 kalau tidak salah, semester 3 atau 4. Nah itu adik-adik ada belajar ekonomi publik ya kalau tidak salah. Nah ekonomi publik itu bagaimana menyatukan atau mengharmonisasi antara ekonomi mikro dan makro. Itu yang disebut dengan keseimbangan ekonomi. Bagaimana pengaruh dari luar, ekspor impor bisa diterakan dengan konsumsi dan produsen yang ada di dalam. Nah, tapi semester 1 ini adik-adik harus belajar ini dulu. Tapi tujuannya hanya satu yang ini ya. Sampai semester 8 itu adik-adik tujuannya cuma ini. Adik-adik mampu tidak pengembangan ekonomi pembangunan. Karena adik-adik harus ingat bahwa adik-adik harus bangga masuk dalam ekonomi pembangunan. Ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini. Ya, sudah kelihatan ini. Sudah kelihatan ini adik-adik? Sudah Bapak. Sudah, Bapak. No. Sudah, Bapak. Oke. Nah, ini ya. Jadi macam tadi ini ya. Ya. Nanti ini satu foto jadi ya. Kita coba lihat ilmu ekonomi itu sendiri ya. Jadi ada kalau macam kita pelajari ini kan sebenarnya ilmu ekonomi itu kan terbagi ada ekonomi deskriptif. Nah, yang kita pelajari saat ini kan ekonomi yang diklasifikasikan berdasarkan teori. Nah, ekonomi berdasarkan teori itu ada satu yang makro itu ya, yang Pak Halomuan ajar itu ya. Nah, saat ini yang saya
ngajar ini dengan Ibu Herlina. Aduh, saya kira pakai bahasa Inggrisnya. Reading Bapak suaranya tidak dengar reading, Pak. Sudah kedengaran. Oh ya, sekarang baru bisa, Bapak. Oke. Nah, ini ya. Nah, pada yang tadi kita cerita itu kan soal ini. Jadi mikro ini, ekonomi ini kan sebenarnya bagaimana ya? Ekonomi ini bagaimana ya? Mudahnya begini, kakak mau berusaha menjelaskan ke adik-adik yang mudah. Jadi yang pertama, ekonomi itu tidak berusaha memuaskan manusia. Ekonomi itu bukan ilmu yang berusaha memuaskan hasrat manusia, tidak. Tidak. Tapi bagaimana ekonomi memberikan rasionalitas kepada manusia untuk bagaimana manusia bisa berpikir tentang kebutuhan. Gitu ya. Itu gampangnya ya. Jadi ingat, jangan terbalik. Ada juga ahli-ahli ekonomi, coba lihat di berita itu. Dibolak-balikan fakta itu. Nah, coba adik-adik saat ini lihat berita. Di tahun 2023 ini, ahli-ahli ekonomi itu bercerita tentang bagaimana ilmu ekonomi itu bisa memuaskan manusia. Ya. Sebenarnya dia tidak lulus S1 ekonomi. Ya. Jadi filsafat ekonomi, ya, ekonomi itu tidak berusaha memuaskan manusia, tidak. Tapi ekonomi itu memberikan rasionalitas terhadap manusia untuk menentukan kebutuhan dirinya sendiri. Ya. Tapi ada perubahan paradigma itu saat ini. Banyak ahli ekonomi mengatakan bahwa teori ekonomi untuk memuaskan manusia tidak. Tidak bisa. Contoh begini adik-adik. Contoh begini. Apakah ada ilmu atau metodologi yang bisa mengukur keimanan saya? Tidak bisa. Tidak ada. Siapa yang bisa mengukur keimanan saya? Contoh, apakah saya dari rajin ke sembahyang itu mengukur keimanan saya? Tidak kan? Jadi ada banyak hal yang di perubahan paradigma tentang ilmu itu sendiri. Ya. Jadi adik-adik harus ingat bahwa ilmu ekonomi dia tidak berusaha mengajarkan orang tentang bagaimana dia rasa puas. Tidak. Itu biasanya doktrin-doktrin doktrin sosialis ya. Ada doktrin-doktrin sosialis melalui pemuka-pemuka agama sehingga bahwa waktu kita berpendapatan 1 juta sudahlah kita syukuri itu. Tapi sebenarnya substansi ilmu ekonomi itu tidak mengajarkan kita tentang bagaimana kita memuaskan diri. Tidak. Tapi ekonomi itu mengajarkan kita tentang rasionalitasnya. Rasionalitas. Sehingga ini manusia yang sendiri dengan rasionalitasnya itu untuk menentukan kebutuhannya. Ya.
Sehingga dia bisa berpikir kebutuhan dengan keinginan. Jangan sampai uang kita tadi 1 juta untuk kebutuhan, keinginan. Ya. Minimal ada sedikit lah, mungkin 10% ya, untuk kebutuhan kita. Seperti itu ya adik-adik. Itu substansinya dari ilmu ekonomi. Jadi adik-adik bisa nanti membedakan, bisa nonton atau orang bercerita. Kalau orang itu dia berbicara tentang bagaimana kita gunakan ilmu ekonomi itu untuk memuaskan manusia, berarti sebenarnya dia sedang salah menggunakan teori ekonomi. Ya. Dia sebenarnya salah menggunakan teori ekonomi. Walaupun mungkin dia sudah ahli ekonomi, profesor atau doktor, tapi kalau dia dengan deskripsi ilmu ekonomi seperti itu, sebenarnya mungkin dia harus kuliah S1 lagi ulang. Karena dia salah menggunakan konsep dasar dari ilmu ekonomi itu sendiri. Ya. Paham adik-adik? Sekarang coba saya tanya ini. Hardi, mana Hardi? Mana Hardi? Siap, Bapak. Oke, Hardi, coba aku jelaskan yang tadi kakak sampaikan. Sebenarnya ilmu ekonomi itu apa? Siap, belum paham, Bapak. Jangan berusaha menggunakan. Itu ku menghindar, adik. Kau bilang siap belum paham, itu ku menghindar dari jawaban. Tidak boleh, itu kebiasaan. Jawab saja, di sini tidak ada yang pintar. Di sini tidak ada yang bodoh. Atau tidak ada yang kurang. Jawab saja. Ulangi beberapa kalimat yang tadi kakak sampaikan yang sempat adik dengar. Coba. Jangan bilang siap, saya tidak. Jangan biasakan begitu. Karena nanti begitu terus. Mau salah atau benar itu urusan nanti. Kita sama-sama belajar. Coba. Tadi kakak jelaskan apa? Sebelum kakak tanya, kau ini kau mendengarkan apa? Kau dengar kakak atau kau tidak dengar? Siap, dengar. Ayo, yang Hardi tadi sempat dengar. Coba, Hardi ulang. Ayo. Oke, tidak bisa menjawab. Lain kali walaupun online, Hardi harus mendengarkan dengan seksama. Jangan main-main ya. Siap, Bapak. Oke. Coba. Siapa? Melki Akmer. Mana Melki? Siap pada kakak dosen. Oke. Akmer ini marga dari mana ya? Izin kakak dosen, saya dari Pegunungan Bintang. Oh. Itu Pegunungan Bintang ada kacau itu kah? Saat sekarang ada penembakan tidak? Iya benar. Tapi di distrik toh, bukan di apa? Ibu kota toh? Izin kakak dosen, itu tempat yang biasa terjadi situasi kondisi itu sudah. Oke, Pak. Siap. Tidak semua wilayah begitu, kakak dosen. Satu distrik aja toh yang kacau toh. Iya benar kakak dosen. Oke, kembali. Itu cuma ini aja. Kembali. Melki tadi dengar Siap. kakak jelaskan toh. Coba apa Melki tadi dengar dari kakak? Coba Melki jelaskan sedikit saja, tidak usah banyak-banyak tentang ilmu ekonomi itu apa? Siap kakak dosen. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Seperti begitu kakak dosen, kembalikan waktu. Tak. Makasih Melki. Ada yang adik-adik yang lain yang berani untuk tunjukkan diri, untuk bercerita? Ada Pak Kak dosen, Siapa? nama saya TP Hukum. Dari mana adik? Lapago, Mepago, Saireri, Bomberai? Dari
dari suku Damal. Damal Telapago Saya asal dari Puncak. berarti Mepago toh berarti Mepago toh Dari Puncak, Puncak. Papua. Puncak Jaya kah Puncak Ilaga? Puncak Ilaga. Oke, berarti men. Ya, Yo, dari sini. apa? Tapi- Silakan, adik. Tadi kakak jelaskan tentang ekonomi, macam sedikit-sedikit yang saya buat proses yang dilakukan untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan mengelola sumber daya manusia dan tujuan organisasi ataupun kelompok-kelompok. Dan itu saya yang saya sampaikan, waktu dikembalikan kakak. Oke, Izin menjawab kakak. sabar. Ini kok tidak kelihatan? Sabar, kakak. Oh, mana sih? Oh, ada. Izin menjawab Oke. kakak. Siapa? John Haris Demena kakak. Demena. Demena apa? Doto kah? Doto kakak. Doto di kampung mana? Kantum Lena kakak. Apa? Kantum Milena. Kantu Milena. Kantu Milena Iya. di mana ya? Distrik? Di Depapre bagian Tanah Merah Barat. Yokari kah? Bukan. Yokari ya. Distrik Yokari toh? Iya kakak. Oke. Silakan Doto. Yang tadi pembahasan yang tadi kakak bicara mengenai apa kebanyakan orang salah pergunakan ilmu ekonomi untuk memuaskan diri. Sebenarnya ilmu ekonomi itu hanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari aja. Mungkin sekedar yang saya paham seperti begitu kakak. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih Doto. Mantap. Ada lagi yang lain, yang perempuan-perempuan ini. Kenapa laki-laki semua yang berbicara? Desri siapa? Yanti Papang, orang apa? Terus ada Desi Adelce. Perempuan cuma 2. Jenny Nitbani. Ayo. Mana? Sipora. Tidak ada perempuan dalam sini. Satu lagi ya, siapa? Izin kakak dosen. Siapa? Oh, Max. Timotius Max. Yufi orang apa ya? Yufi. Itu orang apa? Orang Tamro, Bapak. Orang apa? Tamro. Pertengahan Sorong Manokwari. Pombra ya? Tamro kabupaten sendiri sekarang toh? Mana tadi? Mana tadi anak tadi? Timotius. Oh, Timotius hilang suaranya. Izin Bapak. Oke, silakan Timotius. Ya mungkin saya menjelaskan tentang apa ilmu ekonomi makro. Mikro. Ekonomi makro. Saya tidak mengajar mikro, itu kok tanya Pak Halomuan kalau makro. Kita julu toh? Mikro Bapak. Ya. Ilmu ekonomi mikro. Silakan. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang pilihan dan interaksi individu dan produksi dan mengkonsumsi satu produk dalam satu perusahaan. Jadi seperti tadi teman-teman sudah bilang semua, jumlah dan macam rangka kebutuhan manusia sangat banyak. Dan alat pemuas kebutuhan
relatif dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari. Kalau salah penggunaan ekonomi, ya maka tidak rasa puas begitu. Oke. Ya, Ya mungkin sepertinya begitu ya. Waktu kembalikan. oke. Terima kasih. Jadi sudah ya. Oke, jadi jawaban semua relatif benar ya. Tidak ada jawaban yang salah. Nah, pada prinsipnya yang penting adik-adik paham bahwa tadi ya, slide ini, bahwa adik-adik paham bahwa kata kuncinya ada di kebutuhan manusia. Kita berbicara tentang kebutuhan manusia. Ya. Nah, waktu kita bicara kebutuhan manusia ini orang per orang. Ada juga komunitas. Kalau macam kita dalam antropologi, ya atau kalau macam kita mau kaitkan ini ya, jadi ilmu ekonomi itu dia beragam, dia bisa apa ya, menggunakan pendekatan etnografi. Jadi kalau macam kita bicara kebutuhan manusia dari segi adat, otomatis kita bicara klan. Kita bicara klan. Misalnya Doto, kalian itu tahu apa, Yokari itu ada dalam satu klan. Klan itu ada beberapa marga. Itu kita bisa bagi seperti itu. Kebutuhan manusia akan adat. Kebutuhan manusia akan pangan. Kebutuhan manusia akan infrastruktur. Kebutuhan manusia akan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi ilmu ekonomi ini kita tidak bisa batasi kita punya diri hanya kita berbicara ilmu ekonomi. Ya. Nah itu yang tadi saya bilang. Kenapa alasan saya bilang, jangan kita rancu menggunakan istilah bahwa teori ekonomi ini untuk memuaskan orang. Tidak. Itu salah kaprah. Tapi bagaimana teori ekonomi ini salah satu disiplin ilmu yang memberikan pondasi supaya kita bisa berpikir rasional ya. Jadi satu, bahwa ilmu ekonomi memberikan kita pondasi untuk kita berpikir rasional. Sehingga kalau kita rasional kita bisa putuskan apa? Putuskan kebutuhan manusia. Ya. Kebutuhan manusia ini seperti apa? Ya. Misalnya kita kebutuhan manusia di kampung. Nah, kita bisa putuskan secara rasional. Atau kebutuhan manusia secara adat. Berarti klan saya ini butuh apa? Di dalam klan itu kan ada marga-marga. Nah, dalam satu klan yang ada terdiri dari berbagai marga ini dia butuh apa? Itu yang disebut bahwa ilmu ekonomi hanya memberikan pondasi, tapi dia tidak memuaskan. Ya, karena apa? Pada prinsipnya kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Ya. Kebutuhan manusia tidak terbatas. Kenapa? Karena manusia akan terus, selama dia hidup, dia akan terus mencari kebenaran-kebenaran baru sampai dia meninggal. Kalau dia meninggal, baru dia berhenti mencari kebenaran baru. Tapi selama dia masih hidup, dia akan mencari kebenaran terus. Sehingga manusia itu akan terus terpancing dengan apa, siapa itu. Bisa kasih keluar itu. Jadi begitu ya, manusia akan terus mencari kebenaran-kebenaran baru. Ya. Jadi manusia akan terjebak dan dia akan terus bertanya apa yang saya buat, saya sudah cukup atau tidak. Dia akan terus begitu dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu memunculkan kebenaran-kebenaran baru. Nah, itu sebenarnya hakikat dari ilmu ekonomi ya. Seperti itu. Karena tadi ya, kalau kita tidak dipondasikan dengan ilmu ekonomi, kita akan kita akan tidak rasional dengan penggunaan alat pemuas kebutuhan. Satu, alam ya. Alam itu kan terbatas. Kalau kita pakai dia terus, alam tidak akan lindungi kita kembali. Ya. Dia akan buat apa, mungkin banjir kah atau apa. Ya. Karena kita lalai dalam
rasionalitas tadi. Sehingga adik-adik kalau bisa pahami itu, intinya cuma di situ saja ya. Bahwa kita punya kebutuhan yang terbatas, kita butuh rasional, manusia yang rasional dalam mencari sebuah kebenaran. Sehingga waktu manusia itu mencari kebenaran, kita dibantu dengan ilmu ekonomi. Sehingga kita bisa gunakan alat kepuasan ini terhadap kebutuhan manusia yang rasional. Kalau kita tidak rasional, bahaya, alat kepuasan kita akan ambil. Sehingga apa? Kita tidak ada simpanan untuk anak cucu. Ya. Nah itu sebenarnya prinsipnya di situ ya. Oke. Nanti bisa adik-adik bisa membaca referensi banyak, tapi pada prinsipnya di situ. Ya. Oke, lanjut. Saya clear dulu. Selanjutnya. Oke, nah ini. Slide kedua. Jadi kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 10 boleh ya? Kita kan ada mau mata kuliah selanjutnya. Boleh ya? Sampai jam 10 ya? Siap, Bapak. Oke. Boleh. Bapak. Ya, ini tadi ya. Ini. Bahwa menghadapi kenyataan tidak dapat terpenuhnya semua kebutuhan mereka. Ya. Maka dengan sadar atau tidak, manusia bertendensi untuk bersikap rasional. Ya. Sepanjang mereka memiliki pilihan. Jadi begini, adik-adik. Kalau manusia itu dikasih pilihan banyak, kadang lalai juga. Tapi kalau manusia dikasih pilihan sedikit, kadang kebingungan. Paham ya saya maksudnya? Jadi kalau manusia dikasih pilihan banyak, kadang lalai. Tapi kalau manusia dikasih pilihan sedikit, bingung. Contoh, kalau adik-adik dikasih sumber pendapatan banyak, ya, dia akan bingung, saya mau fokus ke pendapatan mana. Bingung. Tapi kalau dia dikasih sumber pendapatan sedikit, nanti dia bingung juga. Itu salah atau benar? Itu tidak salah, tidak benar. Karena manusia itu pada dasarnya tidak ingin puas. Tidak akan pernah puas. Gitu. Itu ya moral dasar bahwa manusia itu tidak akan puas, pada prinsipnya tidak akan puas. Jadi mau diberi alat kepuasan seperti apa, tetap dia tidak akan puas, dan itu rasional. Itu hakikat manusia. Beda kita dengan filsafat tumbuhan atau filsafat hewan. Ya kan? Kenapa? Karena kita berlogika kan. Manusia itu kan diberi kelebihan karena dia punya pikiran. Percaya kita hewan itu tidak pernah bermimpi. Yang dikasih anugerah kita bisa bermimpi itu kan cuma manusia. Ada tidak temuan ilmiah yang katakan bahwa hewan bisa bermimpi? Tapi hewan bisa berpikir, ya kan? Hewan itu bisa berpikir. Sadar atau tidak salah, hewan itu bisa berpikir. Pernah lihat beberapa video ya tentang anjing menangis tentang tuannya yang meninggal, ataupun anjing yang melihat bahwa ada kucing yang masuk dalam got, ya kan? Drainase. Anjing itu berusaha mengatakan sesuatu bahwa ada sesuatu yang masuk dalam sini, ya kan? Jadi dia itu berpikir, tapi dia tidak bisa bermimpi. Nah, mimpi manusia itu yang bentuk tadi itu tidak puasnya itu di situ. Ya. Waktu dia sudah punya ini, dia akan bermimpi untuk mendapatkan ini. Waktu dia sudah dapatkan ini, dia akan berusaha untuk bermimpi mendapatkan ini. Nah, waktu dia tidak diberi panduan untuk berpikir rasional, dia akan memaksimalkan keuntungan itu dengan segala cara. Ya. Paham? Dia bisa bersikap tidak rasional. Nah, itulah sebenarnya dinamika dalam ekonomi itu seperti itu. Kita menjaga itu. Jangan sampai kita bertindak tidak rasional. Absen mana? Kenapa aku tanya absen, adik? Nanti saya yang absen.
Ya, seperti itu ya. Jadi ini membuktikan bahwa teori redaksi ini membuktikan bahwa benar teori ekonomi ya melalui ekonomi mikro ya, ekonomi mikro memberikan panduan kepada manusia ya, supaya apa? Supaya rasional. Rasional untuk apa? Menggunakan pilihan ya. Menggunakan pilihan. Pilihan apa? Sumber daya. Seperti itu ya. Jadi statement tadi bahwa teori ekonomi bahwa khususnya mikro dia beri panduan. Ya kan? Panduan untuk siapa? Untuk manusia. Supaya manusia rasional menggunakan pilihan. Supaya manusia menggunakan pilihan untuk apa? Ya untuk dia bisa gunakan pilihan itu untuk kebutuhannya. Tadi kalau kita mengingat bahwa hewan tidak bermimpi dan manusia tidak bermimpi, manusia bermimpi. Nah kalau manusia mimpinya terlalu banyak, pilihannya terbatas, ya, akhirnya ada muncul manusia yang serakah itu. Dia mengorbankan segala cara untuk mendapatkan dia punya mimpi. Nah, adik-adik harus pahami itu. Dan itu fenomena yang terjadi. Kalau kita jumpai orang seperti itu, sebenarnya dia tidak tahu teorinya itu. Jadi teori itu benar ya adik-adik. Jangan teori itu benar bahwa ada orang yang tidak paham teori, akhirnya dia serakah. Dia mengeksploitasi segalanya. Kalau dia tidak mampu eksploitasi, dia berusaha dengan cara-cara yang kurang lazim. Ya, adik-adik bisa rasa sendiri kan? Ya, itu mungkin ya deskripsi sederhana. Semoga adik-adik bisa cepat paham. Nanti adik-adik bisa lengkapi argumentasi itu dengan adik-adik beli buku, ya, beli buku teori ekonomi mikro, adik-adik baca. Yang penting substansinya kakak sudah sampaikan bahwa seperti itu ya. Ini ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ini yang tadi ya ekonomi ini. Jadi di dalam kita dalam teori ekonomi salah satunya adalah ekonomi mikro yang kita pelajari. Begitu. Oke, lanjut. Nah, ini. Oke, sampai masih setengah jam lagi ya. Oke. Nah, ini ya, yang tadi saya bilang pelaku-pelaku ekonomi. Ya. Nah, ini berusaha menerangkan perilaku dari pelaku-pelaku ekonomi sendiri. Nah, ini ya, pelaku-pelaku ekonomi ini ya, pelaku-pelaku ekonomi ini rumah tangga ya. Terus ada perusahaan, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah. Nah, karena kita tata negara kita adalah tata negara demokrasi, ya, tata demokrasi, sehingga rumah tangga pemerintah ini sebenarnya filter. Sebenarnya filter. Teman-teman ingat kalau di mikro itu ada tangan-tangan tak terlihat, bukan suami disuruh sana. Tangan-tangan tak terlihat. Jadi ada harga barang yang kita tidak tahu harga itu muncul dari mana di pasar. Harga itu muncul di pasar itu kita tidak tahu. Nah, pemerintah sebenarnya berperan di situ. Jadi kalau ada hubungan rumah tangga dengan perusahaan, sebenarnya posisinya begini. Pemerintah itu ada di sini. Untuk menjamin ini bertindak rasional dan juga ini bertindak rasional. Sebenarnya seperti itu.
Tapi untuk biasanya fakta yang terjadi, malah pemerintah kadang tidak rasional, gitu kan? Kadang-kadang. Ya. Dalam kita berdemokrasi kan seperti itu ya. Pemerintah mencoba menjembatani jangan sampai rumah tangga itu tidak mampu membeli. Kalau dia tidak mampu membeli, dia akan dikategorikan. Baru jalan itu nanti mau ke Bat Bindung kenapa-napa di jalan baru. Ya coba teman-teman tuh hargai Pak dosen di dalam, coba kameranya apa rekam suaranya bisa dikasih mati ya. Kita lanjut. Oke, nah itu ya. Jadi pada prinsipnya dalam ekonomi mikro, tadi adik-adik sudah, kakak sudah, tadi saya tegas sekali karena kadang orang menyalahgunakan ilmu ekonomi. Bukan menyalahgunakan ilmu ekonomi karena dia tidak tahu sebenarnya teorinya apa. Karena bisa jadi dia membaca buku itu setengah-setengah. Ada beberapa orang seperti itu. Dia membaca setengah-setengah dan dia berusaha dengan setengah-setengah itu menafsirkan seluruh fenomena sosial dengan ilmu ekonomi. Sehingga dia tidak mampu. Seperti itu. Jadi adik-adik jangan seperti itu. Ya. Nah, tadi tindakan-tindakan yang rasional itu diupayakan semua tercermin dalam rumah tangga sosial. Nah, rumah tangga sosial ini kan kita berbicara karakteristik rumah tangga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Ya. Itu apa? Itu munculkan tanggungan, munculkan kebutuhan. Nah, kalau satu rumah tangga kita berbicaranya enak, tapi kalau ada 1000 rumah tangga, kita sulit itu agak. Kita membutuhkan mekanisme tertentu untuk menggambarkan masing-masing kebutuhan rumah tangga itu berapa. Kalau cuma satu enak. Misalnya keluarganya siapa di sini? Misalnya Daniel Wato. Nah, Daniel Wato anak pertama, anak kedua, anak ketiga, bapak mama. Oh, kebutuhannya ini. Bisa itu dipetakan. Tapi kalau ada 1000, bagaimana kita petakan berdasarkan ilmu ekonomi, khususnya mikro. Nah, itu ada metodologinya sendiri ya. Nanti di apa? Kalau adik-adik lulus semester 1, semester 3 kalau tidak salah itu. Nah, itu baru kontrak teori ekonomi mikro. Nah, teori ekonomi mikro itu baru ada metodologi. Ada metodologi tentang corak apa tadi ya? Fungsi produksi, fungsi produksi, fungsi konsumen ya. Seperti itu. Nah, ini yang nanti kita bahas banyak ya. Dalam ekonomi mikro kita berbicara tentang rumah tangga itu melakukan apa saja, coraknya itu apa saja. Nah, di sini ya kata kunci ya. Nah, adik-adik bisa baca buku banyak ya. Tapi di sini saya mau kasih kata kunci bahwa rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah yang kita berbicara adalah corak. Di ekonomi mikro itu kita hanya berbicara corak konsumsi dan corak produksi. Nah, kalau di rumah tangga ini, misalnya di sini, ya kita berbicara corak produksi. Misalnya corak produksi antara orang pantai dan orang gunung pasti beda. Ya. Tidak bisa macam tadi, ilaga sana. Tidak bisa kau ajarin masyarakat di sana cara berkebun kelapa. Agak sulit. Itu kita berbicara corak produksi. Sama juga ya, orang pantai itu tidak bisa suruh dia bagaimana cara bertani ladang yang di gunung-gunung. Sulit. Nah, itu kita contoh berbicara corak produksi. Nah, sebaliknya juga corak konsumsi. Corak konsumsi. Misalnya begini, dalam konteks sekarang. Kalau kita jualan LPG di sini, gas LPG 25 kilo, pasti akan laku. Tapi kalau kita jualnya di atas, misalnya di daerah-daerah terpencil, agak kurang laku. Yang laku apa? Kayu bakar dengan minyak. Iya, minyak tanah.
Karena coraknya masih itu. Kalau kita jualan LPG dengan 15 kilo, 15 kilo, 25 kilo tidak akan laku itu. Karena coraknya tidak itu. Nah itu ya. Nah, kita akan kecenderungan belajar corak mereka. Rumah tangga itu seperti apa. Sehingga jika kita tahu corak konsumsi mereka, sepatutnya produsen akan melakukan hal itu. Oh, mereka butuh minyak. Ya taruh jualan minyak di sana. Ya kan? Kalau tidak, begini. Nanti tidak ada akumulasi sumber daya tenaga kerja ke rumah tangga produsen, dan juga sebaliknya. Rumah tangga produsen itu tidak memberikan upah ke rumah tangga. Karena kesalahan membaca corak konsumen dan corak produksi. Itu masih dari salah satu namanya rumah tangga ini. Belum kita berbicara corak produksi dan konsumen dari rumah tangga perusahaan. Dan juga pemerintah. Seperti itu. Kalau adik-adik tahu ketidak, atau sudah pernah mendengar, kalau perusahaan mengkonsumsi apa? Kalau dia produksi kan dia berarti produksi jasa. Perusahaan memproduksi barang dan jasa. Ya, benar. Perusahaan itu kan barang dan jasa, macam Telkom. Telkom itu dia bergerak di jasa, ya tak? Ya kan? Betul tak? PLN. Iya. Dia bergerak, dia bergerak di jasa. Seperti itu. Nah, kalau konsumennya bagaimana? Dia corak apa perusahaan itu dia konsumsi apa? Ada yang bisa jawab? Jadi kan perusahaan itu dia corak produksinya itu kan barang atau jasa. Tapi dia juga melakukan corak konsumsi. Nah, perusahaan itu dia konsumsi apa? Ada yang bisa jawab itu? Izin kakak, kalau konsumen menurut saya pulsa. Pulsa apa? Dia konsumen pulsa menurut saya. Telkom saya. Oke, Telkom itu dia memberikan layanan telekomunikasi, ya kan? Ya, kita sekarang kita pakai ini, salah satunya Zoom meeting. Kita kuliah pakai Zoom meeting. Nah, itu kan menggunakan layanan dari Telkomsel. Tahu? Karena Telkomsel pasarnya monopoli itu. Tidak ada Indosat, tidak ada apa lain. Jadi dia pasarnya monopoli. Tapi Telkomsel juga ini mengkonsumsi pulsa, benar mungkin dalam proses pulsa, tapi bukan itu. Dia mengkonsumsi apa? Izin Bapak, dia mengkonsumsi tenaga kerja. Benar. Ya, bahwa perusahaan itu dia melakukan konsumsi. Konsumsinya apa? Tenaga kerja. Ya, toh? Dia bisa melakukan produksi layanan telekomunikasi karena dia ada tenaga kerja. Satu mungkin bidang IT, ya toh? Satu mungkin melaksanakan layanan DEX itu ya, pelayanan tatap muka langsung antara konsumen datang terus mau minta, misalnya saya mau ganti kartu dari yang Telkomsel biasa ke kartu Halo, ya kan? Itu kan butuh tenaga kerja. Belum ada robotik di situ ya, belum ada peranan robotik. Nah, tenaga kerja itu kan dari rumah tangga, ya toh? Ya, Bapak. Paham ya, dia punya input outputnya ya. Kalau rumah tangga tadi, yang pertama tadi corak rumah tangga, dia melakukan corak produksi berdasarkan geografisnya, ya, potensi wilayahnya. Kalau dia di gunung, ya sudah, dia butuh mungkin bikin kebun kah. Nah, kebutuhan produksinya apa? Biasanya kan paling sederhana itu kan tenaga kerjanya dari anggota rumah tangga itu sendiri. Biasanya kalau macam rumah tangga yang melakukan
melakukan produksi secara nomaden. Ya, kita masih banyak kan, Papua ini kan nomaden. Nah, penggunaan tenaga kerja ini anggota rumah tangga itu sendiri, ya kan? Dia tanam, misalnya tanam keladi, ya sudah, anak, ya toh, bapak, mama, dong, tanam, itu toh. Nah, konsumsinya apa? Konsumsinya tergantung yang tadi. Kalau misalnya di daerah yang sepengetahuan saya, ya, daerah Mepago, Lapago, kalau kita jualan LPG agak sulit, mereka tidak akan beli. Tapi kalau kita jual, kita sudah potong kayu, kita bla-bla, kita jual satu ikat itu, kalau di, yang saya pernah ingat, satu ikat 75.000. Satu ikat kayu kasuari, toh, itu 75.000. Nah, itu akan laku dibandingkan dengan LPG 15 kilo atau 25 kilo. Ya kan, itu dari corak konsumsi. Nah, kalau dari produsen, tadi, dia memproduksi layanan, barang atau jasa. Tapi dia melakukan konsumsi. Konsumsinya tadi tenaga kerja. Tenaga kerjanya itu dari rumah tangga. Sehingga apa? Kalau kita berpartisipasi, semakin banyak orang Papua yang berpartisipasi dalam rumah tangga perusahaan, otomatis kita mendapatkan upah. Ya kan? Pengorbanan yang dilakukan dari rumah tangga diberikan upah. Nah, ini ada aliran. Kalau dalam ekonomi mikro disebut 3 sektor saja. Ini 3 sektor sederhana. Hubungan antara rumah tangga individu dengan rumah tangga produsen. Nah, waktu masuk pemerintah, ini untuk tadi itu, menjaga invisible hand. Itu ada teori di mikro begitu. Bahwa menjaga tangan-tangan yang tak terlihat. Untuk apa? Menjaga ini. Kalau misalnya tadi Telkom untuk memproduksi layanan telekomunikasi, dia membutuhkan 5 orang tenaga kerja dan dia harus dibayar 5.000. Nah, pemerintah ini menjamin bahwa setiap rumah tangga tadi yang memberikan tenaganya dalam bentuk tenaga kerja ke Telkomsel, dia harus dibayar 5.000. Nah, pemerintah menjamin itu. Jangan sampai dia dibayar 3.000. Ya, itu sebenarnya peranan pemerintah. Ya. Seperti itu ya. Jika dia turun menjadi 3.000, berarti ada penerimaan pajak. Ada penerimaan pajak. Nah, inilah fungsi distribusi dalam pemerintah. Ya, tahu nanti kalau ada belajar ekonomi publik, ada namanya distribusi. Sehingga apa? Orang kaya jangan semakin kaya, orang miskin juga jangan semakin miskin. Itu tugasnya pemerintah. Kalau distribusi itu baik, kebijakan publik itu baik dalam sisi ekonomi. Ya. Nah itu ya, 3 sektor ini secara sederhana seperti itu. Nanti di pengantar, kakak tidak bisa menjelaskan terlalu dalam karena nanti itu materi itu ada di pengantar, teori ekonomi mikro. Yang penting adik-adik nanti beli buku baru baca ya. Tapi substansinya itu pemikiran kakak seperti itu. Yang kakak pahami dari ini pelaku-pelaku ekonomi yang terdiri dari rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Jadi ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Adik-adik bisa menilai sendiri di Papua ini seperti apa. Ya. Apakah 3 sektor ini sudah berjalan harmonis atau tidak? Ya. Itu nanti pada adik-adik semester 5, adik-adik dapat mata kuliahnya itu apa ya? Ekonomi publik. Biasanya itu biasanya ngajar itu, kalau dulu saya yang ngajar itu Pak Prof. Mesakik ya. Beliau yang ngajar mata kuliah itu. Nah, itu terkait apa? Bagaimana kalkulasi pajak dalam pemerintah mengkalkulasi pajak tadi, penerimaan pajak dari rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen untuk proses pembangunan. Ya, nah proses pembangunan ini apa adik-adik? Pemerintah melakukan produksi, ya, melakukan produksi itu dari apa? Mereka akan pajak itu ya. Mereka dapat bisa melakukan produksi dari pajak. Pajak itu baru pemerintah melakukan, rumah tangga pemerintah ini melakukan produksi. Produksinya apa? Layanan publik. Layanan publik.
Nah, layanan publik ini tidak bisa dibuat oleh swasta. Misalnya jalan raya, swasta akan enggan bangun jalan raya. Karena apa? Dia tidak profit oriented, tidak memberikan profit untuk saya. Nah, sehingga untuk menjembatani itu, pemerintah masuk campur tangan pemerintah melalui tadi distribusi pendapatan tadi. Saya dapat pajak, saya mendistribusikan kepada mungkin infrastruktur tadi yang tidak bisa dilakukan oleh rumah tangga perusahaan. Nah, teorinya seperti itu, pada hubungan hierarkisnya seperti itu ya. Dari peran rumah tangga, peran produsen dengan rumah tangga pemerintah. Ya, itu mudahnya seperti itu. Tapi begini adik-adik, kalau hemat saya, adik-adik fokus ke rumah tangga, keluarga. Ya. Nah, ini ada turunan ilmunya itu ekonomi rumah tangga. Ini terpisah ini. Ini sulit gampang ini. Karena dia mikro. Nah, ini banyak penelitian kita ekonomi ini kita kurang ya. Kurang mengungkapkan corak-corak rumah tangga di Papua. Penelitiannya juga sedikit. Penelitian tentang ekonomi rumah tangga di Papua. Misalnya, kita kehilangan momentum itu dulu. Penelitian di bawah tahun 2000 itu kita banyak membaca jurnal itu. Itu tulisan-tulisan itu banyak dari orang IPB Bogor. Menulis tentang karakteristik rumah tangga, ya, sosial ekonomi rumah tangga. Tapi di atas 2000 itu kita jarang sekali melihat penelitian ilmiah tentang ini. Kita semua orang ekonomi berusaha menulis tentang luar negeri, peranan apa dampak luar negeri terhadap kita dalam negeri. Dan kita jarang melakukan penelitian di sini. Sehingga apa adik-adik? Kita kehilangan perubahan sosial dari kita punya masyarakat sendiri. Ya. Seperti itu. Contoh, kalau macam adik-adik baca media, kita orang Papua dulu mesti bisa kerja kok, ya bisa kerja, bisa cari makan tanpa harus buat profesi. Tapi dengan adanya cash money itu ya, istilahnya dana pemberdayaan, akhirnya masyarakat itu tidak berdaya sendiri karena dia cuma menerima uang kan. Akhirnya dia kehilangan potensi dirinya karena dia tahu setiap tahun saya terima uang kok, setiap tahun nih bupati kasih saya uang. Akhirnya apa? Karena penelitian kita di akademis kurang menyentuh ekonomi rumah tangga, akhirnya kita tidak bisa bercerita banyak kenapa dulu orang Papua mandiri, sekarang kok orang Papua bergantung. Karena satu, kita kehilangan momentum untuk meneliti tentang ekonomi rumah tangga. Ya. Jadi adik-adik kalau bisa, menurut hemat kakak, banyaklah belajar tentang ekonomi rumah tangga, khususnya mikro, sehingga arah nanti di skripsi itu menulis tentang itu. Misalnya tadi di Puncak Jaya, ya tulis itu orang Ilaga itu bagaimana. Orang Ilaga itu bagaimana. Dia dapat uang dari sumber-sumber apa saja. Ya. Terus apa yang dia lakukan di sana. Ataupun orang yang ada di Lapago misalnya di Tolikara. Ataupun kita yang ada di tadi anak berarti Mamta ya, anak Yokari tadi itu tulis itu. Misalnya kita mau kaitkan dengan adat. Kan satu klan itu kan ada beberapa marga di dalam satu klan. Aku bisa cerita banyak itu karakteristik klan ini, basisnya marga ini. Dia punya coraknya bagaimana? Karena masing-masing marga juga coraknya beda-beda. Walaupun dalam satu klan. Nah, itu tantangan saja buat adik-adik. Apakah bisa adik-adik bisa ini? Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Sampai di situ, ini tinggal 1 menit. Nanti minggu depan baru kita lanjut ya. Sampai di situ ada yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya, teman-teman? Kalau tidak, mungkin sampai di sini dulu, nanti baru kita lanjut lagi di offline ya. Kalau online begini nanti pulsa data habis banyak toh. Siap, Kakak. Oke, mungkin kakak rangkum ya, yang dari slide pertama. Nah ini ya, yang pertama ini. Jadi adik-adik bisa menilai sendiri ya. Tadi kakak tanya, adik-adik cuma bisa mengulang. Kalau jadi kalau macam misalnya adik-adik hanya bisa mengulang kalimat, ya. Macam misalnya saya bilang begini, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang memilih. Nah, waktu saya tanya, ilmu ekonomi itu apa? Adik-adik cuma bilang begini, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang memilih. Adik-adik masih pada level dasar, pengetahuan. Karena pengetahuan itu adik-adik cuma bisa mengulang. Apa yang saya bilang, adik-adik ulangi. Berarti adik-adik sudah berpengetahuan itu. Tapi adik-adik belum punya pemahaman. Adik-adik belum punya pemahaman. Ciri dari orang berpemahaman, dia bercerita tentang apa yang dia dengar tadi dengan bahasanya sendiri. Ya. Jadi adik-adik membaca buku, misalnya adik membawa materi, adik-adik pakai bahasa sendiri, tidak menggunakan bahasa itu. Nah, itu adik-adik bisa menilai bahwa adik-adik sudah ada pada level pemahaman. Nanti kalau sudah dapat teori, adik-adik sudah pada level penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ya, jadi adik-adik bisa menilai sendiri. Sebenarnya saya ini di semester 1 ini posisi saya di manakah? Ya, jadi usahakan bisa lompat ya ke pemahaman ya. Secepatnya itu adik-adik, karena kita tidak bisa 6 bulan ya, 1 semester. Adik-adik harus cepat seperti itu ya. Nah, tadi di slide ini bahwa kita bercerita banyak tentang kebutuhan manusia, tapi kebutuhan manusia itu harus kita pikirkan secara rasional. Ya. Dan ilmu ekonomi memberikan panduan untuk kita untuk berpikir rasional. Supaya apa? Kita menggunakan alat pemuas itu dengan baik. Supaya menghindari ciri-ciri manusia yang serakah dalam bumi. So, seperti itu. Yang berikutnya bahwa yang kita pahami bahwa kita tidak bisa apa yang kita anggap benar, kita memaksakan individu lain harus mengikuti itu. Dalam ekonomis tidak bisa seperti begitu ya. Dalam berfilsafat ya tidak bisa. Apa yang kau anggap benar tidak boleh kau paksakan ke orang lain. Belum tentu kebenaranmu itu sama yang saya anggap itu benar. Yang penting kita bawa tahu bahwa manusia adalah mencari kebenaran sampai dia meninggal. Waktu dia meninggal baru dia berhenti mencari kebenaran. Ya, itulah filsafatnya. Dan ilmu ekonomi diturunkan dari filsafat ilmu itu. Nah ini ya, ini deskriptif dan ini. Bahwa kita ada 3 rumah tangga yang nanti kita cerita. Ya, terkait pelaku-pelaku ekonomi, keluarga, perusahaan, pemerintah. Dengan coraknya masing-masing. Semua dari 3 pelaku ini melakukan konsumsi dan melakukan produksi. Ya, oke. Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kakak materi sampai situ ya. Kurang lebihnya nanti di kelas offline baru mungkin kita tanya banyak. Kita bisa diskusi banyak terkait teknis tentang 3 pelaku ini. Ya. Jadi sampai situ ada yang mau sampaikan pendapat? Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini dulu. Tidak ada? Siap, Kakak ingin bertanya tentang buku yang tadi Kakak bilang. Oke, silakan. Apa itu? Mau beli buku apa? Buku yang ilmu ekonomi yang tadi Kakak bilang tentang. Ya, jadi adik-adik bisa beli buku ya masing-masing ya. Kalau bisa ya, pertemuan berikut. Kenapa saya suruhkan beli buku? Karena kalau online, saya banyak baca buku di online. Tapi kurang ini, apa ya, teorinya kurang bagus. Begitu.
di buku-buku online. Karena begini, saya lebih percaya buku yang dipublikasikan oleh Gramedia. Karena dia punya tahapan itu jelas ya. Buku itu diterbitkan itu tidak sembarang. Buku untuk misalnya buku untuk bahan ajar itu ada sistematikanya, ada tata caranya, ya. Tidak bisa diterbitkan asal-asal. Kalau adik-adik membawa referensi yang asal-asal, ya jadinya pemahaman adik-adik juga asal-asal. Nah, sehingga kenapa saya referensikan harus beli di Gramedia, supaya tadi jangan kita asal-asal dalam berpikir tentang ekonomi. Gitu. Belinya bisa begini, bisa beli buku ilmu ekonomi. Nah, di dalamnya kan pasti ada mikro dan makro. Atau bisa juga beli pengantar ekonomi mikro, atau macam biasanya ada judul pengantar ekonomi mikro atau ilmu ekonomi mikro. Biar kalau beli buku ilmu ekonomi mikro, berarti bisa dipakai di pengantar dan teori. Ya, seperti itu. Biar utuh adik-adik. Seperti itu. Adik-adik bisa secara hemat download, ya. Tapi begitu terbatas, ya. Kalau buku, adik-adik punya media yang baik untuk baca. Kalau adik-adik download, membaca di HP, adik-adik punya mata nih terbatas pada ruang HP yang kecil dan cepat jenuh kalau baca di HP. Itu alasan kedua. Begitu. Ada lagi? Bisa toh? Minggu depan ada yang bisa beli buku toh? Bisa, Kakak. Oke, Pak. Absen jalankan, Pak. Absen aman. Kau tidak usah pikir absen. Kau pun nilai bagus kah? Kalau kau absen pun kau hadir. Saya yang kasih absen nanti, saya ada rekam. Jangan kau absen setiap hari, Pak. Nanti kau pun nilai jelek. Oke, adik-adik. Mungkin begitu kah? Kurang lebihnya begitu. Kakak juga mohon maaf kalau sampaikan hal kurang ini. Nanti kita perjelas di tatap muka offline ya. Oke, selamat siang. Selamat Siang, Kakak. kuliah berikut. Oke. Oke. Oke, saya close ya.